Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di sini bersama saya, channel Slamet Haryanto. Kita fokus lagi untuk membahas Pi Network ya. Nah, saat ini saya ada di Pi Browser, tepatnya di Pi Market Indonesia. Jadi di website Pi Market Indonesia, salah satu ekosistem yang bisa kita membarter Pi kita menjadi barang-barang atau produk yang kita inginkan. Oke, saya di sini akan fokus di Pi Market Indonesia ya sebagai ekosistem dari Pi Network. Jadi saya sudah mengikuti Telegram dari Pi Market Indonesia. Ini ada linknya ya, bukan link, Telegramnya, grup Telegram. Ini di sini sering sekali berdiskusi tentang Pi Market Indonesia ini. Jadi banyak hal-hal yang bisa kita pelajari di sini ya. Saya juga belajar dari sini banyak hal-hal yang bisa kita sebagai tambahan wawasan ya. Nah, dari grup ini juga saya mendapatkan semacam ide ya, semacam gagasan. Jadi di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan atau menerangkan gagasan saya mengenai bagaimana ekosistem Pi Network ini bisa berjalan. Jadi kita perlu kerjasama gitu ya, kebersamaan dalam membangun ekosistem di Pi Network ini. Nah, salah satunya kita khususkan di Pi Market Indonesia gitu ya. Nah, jadi saya di sini sudah mengumpulkan, jadi di keranjang belanja ya, tadi saya ngeklik keranjang belanja, ini ada 9 belanjaan saya di Pi Market Indonesia. Jadi di Pi Market Indonesia itu kita sudah bisa mengumpulkan belanjaan. Artinya barang-barang yang akan kita beli itu bisa kita taruh dulu di satu keranjang. Jadi kita taruh di keranjang, nah nanti baru kita lakukan pembayaran sekaligus. Jadi ini lanjutkan pembayaran. Nah itu ya teman-teman. Jadi gagasan saya adalah seperti ini. Eh, di dalam grup Pi Market Indonesia, oke guys, saya sambil ini ya, sambil menambahkan lagi ke keranjang belanja. Jadi teman-teman bisa milih berbagai macam produk ya. Kalau misalnya pengen kategori tertentu, teman-teman bisa klik garis 3 yang kiri ya. Eh, itu ada kategori, silakan teman-teman pilih. Nah ini yang klik 3 ini nih, yang ini nih. Nah ini diklik itu banyak kategori. Seperti ini elektronik ya. Elektronik itu ada berbagai macam. Oke guys, sambil saya milih-milih produk yang akan saya masukkan ke keranjang lagi, saya coba menerangkan ya gagasan saya. Itu terinspirasi dari pembicaraan di grup Pi Network yang tadi ya, bukan grup Pi Network, grup Pi Market Indonesia di grup Telegram. Jadi gagasan saya seperti ini. Jadi kita itu belanja berbagai macam barang di Pi Market Indonesia seperti ini misalnya ya, ini elektronik. Nah, kita yang harganya kita sesuaikan dengan ini kita dengan apa namanya dengan kemauan kita gitu ya. Seperti kayak ini kan ada harganya kan bermacam-macam nih. Nah, ini CCTV ini udah saya ada nih di keranjang saya. Uh, kita coba yang lain ya. Nah, ini rumah tangga dan dapur. Jadi gini ya, kita beli berbagai macam produk uh, di ekosistem ini ya, di marketplace Pi Network. Nah, ini kita khususkan di Pi Market Indonesia. Nah, jadi nanti kita belanja gitu ya. Jadi Pi yang kita punya itu kita jadikan barang dulu. Intinya seperti itu. Pi yang kita punya kita jadikan barang, kita jadikan produk. Nah, kemudian nanti produknya itu kita jual. Kita jual secara konvensional, kita jual biasa gitu ya, kita jual biasa ke orang-orang. Jadi kita nanti bisa punya rupiah gitu loh. Jadi kita nanti megang uang rupiah. Nah, kita jangan nikmati dulu uang itu, jangan kita nikmati dulu uang rupiah itu untuk konsumtif. Jangan dulu. Jadi kita belikan lagi barang yang akan kita pasarkan di Market Indonesia gitu loh. Jadi gitu ya teman-teman ya, gagasan saya. Jadi kita semua di sini bareng-bareng kita sama-sama membangun komunitas dulu, bangun Market Indonesia dulu. Artinya setiap kita itu selain jadi konsumen, selain jadi pembeli di Market Indonesia, kita juga jadi penjual. Seperti itu. Jadi kita jadi penjual juga. Nah, seperti ini ya.
Oke, saya coba beli sebentar. Ini yang harganya murah banget nih. Ini bantal guling Canon 0,0. Ini sudah. Oke, sebentar. Tadi ada yang bagus. Apa ya? Nah, ini pemanas air gas nih ya. Oke, caranya adalah kalau mau dimasukkan ke keranjang, jadi setelah kita pilih, ini kayak saya misalnya pilih pemanas air panas, kita klik aja nih yang ini, nah itu gambar keranjang. Jadi nanti akan dimasukkan ke keranjang oleh websitenya, oleh P-Market Indonesia. Jadi gitu guys ya, jadi kita beli sebanyak-banyaknya, total P yang kita punya, itu kita belanjain semua produk-produk yang ada di P-Market Indonesia, kemudian kita jual secara konvensional, sehingga nanti kita akan megang duit gitu, megang rupiah. Nah, rupiahnya itu kita belanjain barang yang akan kita jual di P-Market Indonesia. Jadi tujuannya itu biar eh, ekosistemnya jalan gitu loh. Ekosistemnya jalan. Jadi nanti barang yang kita punya ini akan dibeli oleh orang sehingga kita punya P lagi kan, punya P lagi. Nah, P-nya itu kita beliin lagi barang di sini lagi. Kemudian barangnya setelah kita sampai di kita jual lagi gitu terus guys. Terus aja begitu. Sambil nunggu mainnet terbuka. Seperti itu. Ya kan kalau misalnya kita kompak nih, kita kompak melakukan itu, saya rasa nih P-Coin ini nih, koin P ini akan nilainya akan luar biasa nih karena dia berputar gitu loh. Di blockchainnya itu akan terjadi transaksi terus-menerus gitu. Ini luar biasa nih. Oke ya, sudah paham ya yang saya maksudkan ya gagasan saya. Nah, jadi ini keranjang saya sudah nambah nih jadi 10. Jadi kita gini lanjutkan belanja. Nah, nanti lanjutkan belanja kita pilih barang lagi. Jadi ini masih simulasi ya guys ya. Ini masih simulasi. Jadi koin yang dipakai itu masih koin P testnet. Ini masih simulasi kita sambil belajar gitu ya, belajar terus. Oke, ini loadingnya. Nah, oke ya. Jadi gitu ya guys ya. Jadi sambil kita juga menunggu KYC, nah kita terus melakukan transaksi. Jadi nanti setelah kita lulus KYC itu kan koin asli kita kan masuk ke dompet ya, masuk ke dompet. Nah ini kita belanjain di sini. Caranya seperti itu. Oke, sekarang saya mau beli apa lagi nih? Satu lagi kali ya. Satu lagi kita beli coba di handphone, ada handphone nggak? Nah, jadi nanti akan saya simulasikan seperti itu. Nah, sambil nunggu, ini kita makin dekat ke KYC ya guys ya. Ini sekarang sudah tanggal 3 Desember 3 Desember 3 Januari 2022. Ini kita sudah mendekati KYC. Nah, sekali lagi untuk KYC ini teman-teman perhatikan ya dokumen yang bisa dijadikan itu kan KTP ya, KTP, kemudian SIM, kemudian paspor. Nah, jadi pastikan dokumen kita ini dalam kondisi yang masih bagus ya, fotonya tidak buram gitu ya, fotonya jelas, kemudian data-datanya juga masih terbaca gitu, tidak rusak ya. Terus khusus untuk KTP, jadi di Indonesia ini kan sudah eKTP seumur hidup ya, tapi ada sebagian yang ada tanggal berlakunya itu sudah expire, sudah lama gitu, bukan ini. Jadi yang dipakai itu yang masa berlakunya seumur hidup. Nah, jadi bisa mengurus ke kecamatan gitu ya. Nah, ada juga kita bisa ini sambil saya setel video, ini adalah video ketika tadi pagi saya mengurus mencetak kartu ke KTP di alat mesin ADM di Sdukcapil. Nah, saya di Kabupaten Bogor itu di Iron Mall Sentul. Nah, jadi seperti itu ya tuh alatnya. Nah, untuk lebih detail teman-teman bisa cari tahu di internet ya, di YouTube. Banyak yang tutorial yang menjelaskan tentang pendaftaran cetak KTP terbaru, KTP baru. Jadi kalau KTP kita sudah rusak atau fotonya buram atau yang tanggal berlakunya bukan seumur hidup, itu bisa kita urus melalui mesin ADM di Sdukcapil ya. Cara-caranya bisa teman-teman pelajari, teman-teman cari tahu di YouTube gitu ya. Cara pendaftarannya, kemudian cara melakukan eksekusi pencetakannya gitu. Jadi ada di YouTube itu lengkap. Kemudian untuk itu tadi untuk KTP ya, bisa seperti itu atau bisa cetak ke kecamatan. Jadi intinya teman-teman KTP-nya tuh harus ketika dipoto harus jelas gitu, harus jelas biar cepat lolos KYC-nya. Nah, kalau pakai SIM juga sama, paspor juga sama. Tapi paspor di kita kayaknya sebanyak yang nggak punya, termasuk saya juga nggak punya paspor. Oke, kita lanjut belanja kita di P-Market Indonesia. Jadi tujuannya ini adalah sebenarnya gagasan saya itu jadi kita tidak untuk konsumtif dulu seperti itu ya. Oke, ini ada handphone harga 0,4 Pi, kita beli saja. Jadi kita beli bukan untuk kita gitu, untuk kita jual lagi.
Agar apa? Agar kita punya rupiah, kita beliin barang gitu. Oke, kebayang ya guys, gagasan saya ini, ide saya ini kebayang ya. Jadi kita beli produk-produk yang ada di P-Market Indonesia, kemudian setelah sampai di tempat kita, kita jual, kita punya rupiah, punya duit, kita beli barang untuk dijual di P-Market Indonesia gitu. Nanti ketika kita ada barang, kita dapat P gitu. Itu guys ya, kebayang ya maksudnya ya. Oke, sekarang kita coba selesai dulu. Jadi di sini saya, eh, nah ini ada payung ya, bukan payung, daster payung saya mau jual lagi. Jadi saya belinya 5 misalnya. Oke, terus ini juga ada daster payung juga. Saya beli 5 juga. Oke, ini sepeda. Sepeda saya nggak banyak-banyak, saya beli 2 aja. Jadi ntar ini dijual lagi loh guys ya. Nah, ini Aerox, Aerox apa nih? All New Aerox. Beli satu aja. Beli jual motor loh ini. Oke, ini box Lion. Ini untuk ini pendingin ya. Ini 2 saja. Cukup. CCTV WiFi kamera. Nah, ini banyak peminatnya nih. 3 aja lah ya. Kita beli 3. Kursi ini 1 aja. Daster cantik kekinian. Nah, ini kita beli 5. Jadi ntar kita jual ini loh ya. Ini juga daster nih, kita beli 5. Banyak daster nih saya kayaknya nih. Ini pemanas air 1 aja. Nah, handphone saya rasa bisa cepat juga ini. Jadi saya beli 5 ya. Ini perbarui keranjang. Oke, jadi nanti kita akan coba langsung ke pembayaran ya. Oke, kita langsung ke pembayaran. Oke, keranjang diperbarui. Oke guys, kita langsung ke pembayaran. Ini sudah ajan Isya ya. Kita lihat dulu total yang 11 pi, total ininya 11 pi ya. Oke, lanjutkan pembayaran. Nah, ini saya niatnya saya mau langsung upload, nggak pakai saya edit lagi ya guys. Nah, oke, berhasil ya guys. Kita close. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga gagasan saya ini bisa membuat ekosistem kita berjalan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.